saya nggak ikut sama anak saya karena saya menunggu hasil pengumuman otopsi. Nggak penting nunggu hasil pengumuman otopsi, nggak penting. Berapanya sih lamanya hasil otopsi, kan bisa dikirim. Iya, bapak pengacara juga, orang banyak saksinya, keluarga, tetangga. Masa nunggu otopsi anak dikubur paling berapa menit? Masuk ke dalam liang kubur paling 15-20 menit. Udah gila loh. Bilang aja lu takut ngelihat dimakamin karena emang itu anak lu apain dulu? Semoga dapat segera, kalau memang betul ya dia ada campur tangannya nih orang nih, laki-laki ini, bahkan dari Niza masih kecil, semoga kena azab seluruh hantu blau ngikut ke dia semua. Gak tenang kau, makan gak tenang, tidur kau gak tenang. Kau gak bisa makan, kau gak bisa tidur, kau gak bisa minum. Sampai datang ke makam aja gak sanggup kau. Belum. Nih. Belakangan pas anak saya sampai di kampung, mandor Pak Kadisnya nelpon ke saya, ini gimana? Apa mau nunggu apa mau dikebumikan? Kata saya, dan saya karena ini sudah mau maghrib, sudah sore, dikebumikan saja. Gila nggak? Gitu. Jadi itu komunikasinya seperti itu ya. Iya. Tidak hadir karena memang jadinya bapak lagi nunggu gitu ya. Nunggu, ada orang lebih mentingin lihat otopsi, yang mana lu kenapa lu penasaran sama hasil otopsi? Takut kan lu? Nah, lu mau nunggu hasil otopsi karena takut kan? Kira-kira apa nih ya hasil otopsinya kan? Padahal hasil otopsi itu bisa nanti. Kalau dikubur tuh nggak ada lewat lagi waktunya. Hasil otopsi kalau udah jadi keluar pun bisa besok, lusa. Aneh alasan lu. Aneh alasan lu. Nunggu hasil otopsi. Bilang aja lu takut. Semua setan hantu blau semua datang ke lu ya. Datangi dia. Tarik dia. Bikin dia ngaku dengan sendirinya. Bikin dia ngaku dengan sendirinya. Emang gak masuk akal, guys. Di mananya nunggu hasil otopsi sampai gak nganter anak menuju ke peristirahatan yang terakhir? Hasil otopsi bisa, malamnya dapat, besok juga masih ada, lusa masih bisa. Hasil otopsi ditunggu di hari pemakaman. Kau pengacaranya si Bapak Bleguk, kalau kau masih percaya dengan omongannya, berarti kau juga ada yang aneh sebagai pengacara. Jangan sampai kamu menggadaikan ya ilmu yang udah sekian dan kesenioritasan Bapak, karena Bapak sudah umur saya lihat. Tapi Bapak membela orang yang jelas-jelas pengakuannya sangat absurd. Sangat tidak masuk di akal. Bagaimana Bapak bisa membela orang seperti itu? Bagaimana Bapak bisa percaya dia menunggu hasil otopsi? Sampai dia nggak mau datang ke pemakaman. Kenapa tidak mau datang ke pemakaman itu? Bukannya menjadi petunjuk buat Bapak. Apakah Bapak masih bisa terus membela orang seperti ini? Malu, Pak. Bapak gadaikan itu title sarjana Bapak, sarjana hukum. Bagaimana membela orang seperti itu? Makanya saya bingung, kok bisa bilang menunggu hasil otopsi? Emangnya orang tua bisa dapetin hasil otopsi? Otopsi kan harus dibaca sama dokter, harus dibaca sama yang berwajib. Kok dia bisa alasannya nunggu otopsi gitu loh, sampai dia nggak datang ke pemakaman? Bahkan sampai detik ini, guys. Tanggal berapa tuh kemarin tuh? Sorry, tanggal 25 juga dia nggak datang. Iya, bener. Dan pengacaranya juga. Masa nggak heran, nggak aneh gitu. Orang di sampingnya bilang, iya saya nggak datang ke pemakaman karena saya nunggu hasil otopsi. Itu kan aneh.
Kenapa lu gak mau datang ke pemakaman? Apa yang lo lakukan di antara waktu orang-orang semua sibuk di makam? Apa yang kau lakukan? Apakah kau kembali ke rumah? Kalau ada tetangganya yang melihat dia kembali ke rumah, ada kemungkinan dia bersih-bersih di rumahnya itu. Karena hasil otopsi itu gak ditunggu, gak langsung keluar saat itu juga. Hasil otopsi itu perlu waktu, berhari-hari. Itu boleh dimasukkan ke dalam nanti proses penyelidikan dari kepolisian ya. Ada apa seorang bapak yang dia mengaku sayang sama anaknya, yang dia mengaku dia paling sayang sama anaknya, yang sampai nangis-nangis di ambulans tapi tidak mau datang ke pemakaman. Bapak yang sayang anaknya, dia akan ada di dalam liang lahat itu untuk mengambil anaknya, mengazani kalau bisa. Kau nggak jelas kau. Alasanmu menunggu otopsi. Otopsi itu polisi yang punya wewenang, bukan kau, bapaknya Nizam. Masa anakmu dimakamkan kau tidak ada di situ? Bukannya kau yang mengantarkan sampai ke liang lahat. Kau yang mengazani anakmu. Kalau memang kau betul-betul sayang, apa kau bilang hasil otopsi? Kau tunggu. Siapa kau? Tunggu-tunggu hasil otopsi. Di hari pemakaman anakmu sendiri. Jangan kau beralasan karena kau tidak datang untuk membereskan sesuatu ya. Karena semua orang lagi sibuk di sana semua. Sementara ibundanya Nizam datang dari jauh. Ibundanya Nizam bisa datang dari jauh. Kau yang udah ada di dalam ambulans bersama jenazahnya Nizam tidak mampu kau sanggup datang ke pemakaman. Apa yang ada di otakmu itu? Dan apa yang sebenarnya kau lakukan di hari orang-orang semua pada sibuk di pemakaman? Kau sendiri dengan alasanmu menunggu otopsi. Otopsi urusan polisi. Betul-betul keterlaluan kau cari alasan kau. Manusia nggak tahu diri kau. Ini di pemakamannya guys. Ibunya Nizam. Memang betul-betul keterlaluan guys mereka ini. Dua orang biasa. Cuma gara-gara tahu nggak apa semuanya ini. Semuanya ini udah kepentingan diri pribadi. Dibilang sayang sama anak tapi kerjaannya mau ambil utang ke ibunya. Ibunya Nizam. Ini di kuburannya Nizam ini guys. Bapaknya bilang dia nggak sempat datang ke pemakaman. Bahkan sampai tanggal 25 pun dia nggak mau datang ke pemakaman. Ada nggak seorang bapak yang katanya sayang sama anaknya, tapi nggak mengantarkan sampai ke dalam liang lahat? Dari situ aja udah sangat mencurigakan. Bagaimana pengacara itu tidak bisa melihat ada sesuatu yang aneh? Pengacara apa kau? Alasannya nunggu hasil otopsi. Oh, hasil otopsi itu nggak usah ditunggu, akan keluar sendiri. Dan hasil otopsi keluar, itu yang berhak untuk mengambil adalah polisi. Bukan kau ya, bapaknya Nizam. Kau tuh siapa? Pengacara juga bisa-bisanya punya klien seperti itu, dibelain, ngawur aja. Masih ngelas lagi minta bukti. Udah jelas banyak buktinya. Tetangga lah, kerabat, saudara.
pakai sendal, pakai parutan. Aduh, sumpah guys. Gue bingung gak sih sama orang kayak gitu? Iya, Bakyak. Oke guys, sebelum malam banget, kemarin Mamsi kan udah pijat muka pagi. Kita mau pijat muka malam pakai Gokocho, alat massage muka. Terus gua mau coba nih pakai krim malam dari New Lab ya. Ini guys, krim malamnya ya. Pakai palu. Iya emang. Pakai itu. Kita masukin dia ke kandang apa ya? Kandang buaya. Ke itu. Ke penakaran buaya yang nggak dikasih makan 2 hari. Ini gue mau pakai ini. Terus, bukan lagi guys, gue gedek banget. KPAI sudah membuat penelitian dan penyelidikan ya, bukan penelitian, penyelidikan yang mana disampaikan hari Senin kemarin ke Komisi 3. Jadi diterima oleh Ketua Komisi 3 DPR. Yang mana KPAI menemukan beberapa pasal ya. Jadi pasalnya berlapis ya guys. Di antaranya penelantaran anak itu udah jelas. Terus melanggar hak anak yaitu bertemu dengan ibu kandungnya karena dihalang-halangi. Dan lu ya beleganya Nizam, lu udah ngaku kan lu bahwa memang lu yang bilang ibunya Nizam udah gak ada, meninggoy. Hanya untuk bikin Nizam gak bisa kesana. Jadi nih lu mempermainkan perasaan anak lu ya. Otak lu di mana? Bayangin anak nanya mamanya di mana, dibilangnya udah meninggoy. Udah gitu pas lagi Nizamnya sakit, bisa-bisanya minta pinjem duit. Alasannya apa gue nggak tahu. Sakitnya kan bulan Februari. Meninggoynya tanggal 18 ya guys, kasihan banget ya Nizam ya. Tapi Desember itu dia udah minta utang. Desember itu Nizam belum sakit. Belum sakit guys, makanya dia ngomong ke si ke wartawan tuh beda-beda ini si bapak belum. Nih denger ini guys. Belum sakit. Makanya gue bilang, kok dia ngomongnya beda lagi sih? Bentar ya. Nih. Waktu itu memang Nih. waktu itu saya nggak ada pegangan kak. Maksud saya pun pinjam dulu duit, pinjam dulu duit. Saya mau berobat aja. Dia jawab nggak ada. Jadi dengan pertanyaan seperti itu, saya menyimpulkan bahwa ibunya Najib ini nggak sayang sama anak. Kurang ajar kan? Kurang ajar nggak tuh? Jadi dia mau nyalahin ibunya Nizam, dia bilang seolah-olah dia minjem untuk Nizam sakit, tapi ibunya nggak mau ngasih. Kurang ajar kan ngomong gitu. Kamu tahu DM-nya dia bulan Desember, catat ya guys. Bulan Desember, nih gue bukain DM-nya dari teman gue nih. Nih. Nih ya, ini akun mamanya Nizam nih. Ini akunnya mamanya Nizam Lisnawati ya. Bulannya, tanggalnya 19 Desember ya guys. Pukul 11.06. Bun kunaon, make diblokir WA. Aneh ayah mah. Tuh. Jadi bohong banget tuh orang. Sakitnya kan Februari. Ini minjem-minjem duitnya bulan Desember tanggal 19. Terus nanyanya kenapa gue akunnya diblokir. Masih nggak tahu malu kau ya. Udah bilang ke anak kalau ibunya udah meninggoy, ternyata masih bisa-bisanya lu nge-DM-in ibunya anak lu. Padahal sama anak lu bilang ibunya udah nggak ada. Tapi lu di belakang anak lu nge-DM ibunya.
Terus kata mamanya Nizam, emang kunaon gitu lamun diblokir? Emang kenapa kalau diblokir? Nih bahasa Indonesianya guys. Nih bahasa Indonesianya nih. Tuh. Ya. Terus dia ngejelasin nih, tuh. Minjem duit guys, ini Desember. Yes, betul. Ibu kandung tuh udah pernah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Dan sepertinya kondisinya dia juga bukan yang kaya banget. Makanya ibu kandungnya Nizam ini sempat pergi jadi TKW ke luar negeri. Oke? Nah, si Nizam ini tadinya mau dipiara sama keluarganya mamahnya. Mamanya Nizam, keluarga ibunya Nizam. Yaitu sama si Umi. Tapi tarik-tarikan sama bapaknya guys. Nggak boleh, karena bapaknya itu megang si Nizam. Ini menurut ibunya ya. Waktu mau diambil sama Umi, Nizam tuh udah minta, Umi, Nizam mau sama Umi, mau sama Umi. Tapi sama bapaknya, ditahan, nggak boleh pergi ikut sama neneknya, Nizam. Dan kamu tahu apa? Itu caranya dia menguasai Nizam untuk bisa menguasai ibunya Nizam. Gitu loh guys. Karena ibunya Nizam udah gak mau lagi sama dia. Gak mau. Cuma setahun nikahnya. Dan ibunya Nizam sempat merawat Nizam. Sampai usia 7 tahun diambil sama si bapaknya. Bolak-balik itu si Nizam itu. Justru dia itu pokoknya selalu kalau mau anaknya ya udah balikan kayak begitu loh guys. Itu pengakuan dari ibunya lah, ibunya nggak mau lah ya, makanya ibunya pun perlu juga pendamping. Kebetulan ada orang yang mau, akhirnya menikah lagi. Iya dong. Gimana kita perempuan bisa sendiri sementara kita diteror terus sama orang yang mana itu notabene mantan suami. Kalau ada suami kan lebih aman, takut juga dia untuk ngapa-ngapain kita. Kalau udah pernah dapat laki-laki yang sakit guys, memang pasti kita akan trauma banget. Makanya ibundanya Nizam gak mungkin pergi ke daerah bapaknya, sementara bapaknya di sana. Mau gue kasih lihat ya video bapak sama ibu tirinya dan lingkungannya, gue kasih lihat kalian. Bantu KTPS guys. Bukan orang biasa, bukan orang santri, bukan. Mereka satu circle. Itu bapak sama ibu tiri itu satu circle. Nih guys. Saya kumpulin semua bukti video dan semua yang saya bisa kumpulin untuk tahu siapa orang ini sebenarnya. Lihat muka lu. Gue bersumpah kalau lu emang bener-bener sampai pernah lu megang si Nizam sampai sakitin Nizam, lu dapat azab ya. Nih ya, betul ini kata-kata ini coba kita nih. Ayo. SDPP anti damai. Anti damai. Anti damai. Nih Bu Tiri, ini Bu Tiri. Aduh. Tuh. Ya, SDPP anti damai kita nanti. Coba, kata ini apa? Healing aja dong, healing. Nih ya, betul ini kata-kata